Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MTS Fatahillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Rabani dan di sini dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya di sini yaitu Eti Monesari. Benar sekali. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang pencegahan kenakalan remaja di masyarakat bersama Bapak Muklis, Bapak Polisi Bidang Keamanan. Boleh diperkenalkan dulu? Nama saya Mukhlis Susilo, pangkat Ibda, jabatan Kanit Bimas Polsek Pancoran. Nah, oke, Pak. Bapak, bisakah Bapak menceritakan dulu tentang latar belakang Bapak dan pengalaman Bapak selama Bapak menjadi polisi di bidang keamanan? Latar belakang saya lahir di Magetan 24 Mei 1986, 2005 lulus SMA, langsung merantau ke Jakarta 2007. Saya daftar Bintara Polri, jadi saya angkatan 2007 gelombang 1. Pertama dinis di Satdalmas Polda Metro Jaya, Sabara Polda dari 2007 sampai 2013. 2013 pindah ke Polres Jakarta Selatan, penempatan pertama di Polsek Mampang, di Sabara. 2014 pindah lagi jadi Babin Kamtibmas Kelurahan Tegal Parang sampai 2023. 2023 diberi penghargaan oleh Kapolri untuk mengikuti sekolah perwira. Selesai pendidikan bulan Oktober, penempatan pertama di Polsek Pancoran. Baik, terima kasih Bapak. Nah, sekarang mari kita bahas pencegahan kenakalan remaja. Kira-kira apa saja sih Pak upaya orang tua ataupun masyarakat dalam menangani atau mencegah kenakalan remaja ini? Yang pertama mungkin kalau dari masyarakat, ya yang pertama pastikan lingkungan bermasyarakat itu positif. Tidak ada yang ngumpul-ngumpul, tidak ada yang minum-minuman keras di lingkungan, tidak ada yang nongkrong. Terus bisa mungkin dari masyarakat diaktifkan siskampling, ketika ada yang gerombol-gerombol atau nongkrong-nongkrong bisa dihimbau lewat RT, lewat RW. Kalaupun tidak berani bisa langsung menginformasikan ke kami ke 110. Itu untuk dari masyarakat. Terus dari mana lagi tadi? Keluarga. Kalau dari keluarga, yang pertama ciptakan lingkungan keluarga yang nyaman. Terus jalin komunikasi yang baik dengan anak. Jadi selaku orang tua, jalin komunikasi yang baik dengan anak. Jangan sampai anak itu tidak betah di rumah. Yang ketiga, selalu pastikan anak itu jam pulang sekolah, pastikan di rumah, jangan sampai nongkrong-nongkrong larut malam. Dan yang terakhir, pastikan pergaulan anak itu seperti apa. Jangan sampai salah bermain, salah milih teman. Karena faktor kenakalan remaja itu yang utama ada dari lingkungan, pergaulan. Jadi selaku orang tua harus bisa harus bisa mengawasi pergaulan dari anaknya. Jangan sampai bebas, pergaulan yang bebas. Terus yang terakhir ya dipastikan, orang tua itu harus memastikan ibadah anaknya. Jangan sampai lupa sholat, lupa ngaji. Orang tua harus lebih care atau lebih peduli kepada anaknya. Terus dari mana lagi? Oke, tadi kan Pak kita sudah membahas tentang upaya pencegahan di masyarakat dan di keluarga ya. Nah, sekarang bagaimana upaya pencegahan di sekolah yang berperan dari sekolah? Di sekolah, kalau menurut Bapak yang di sekolah ya, yang pertama pendidikan moral. Di sekolah itu harus diedukasi tentang pendidikan moral, sopan santun. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman buat anak-anak sekolah atau para murid. Yang ketiga, sekolah itu menjadi rumah kedua selain di rumah. Jadi kalau ke sekolah itu anak itu harus merasa nyaman dan betah. Terus kita dari guru pun harus menjadi figur atau menjadi contoh yang baik untuk siswanya. Dan yang terakhir, sering
lebih sering komunikasi dan memberikan himbauan-himbauan tentang kenakalan remaja, baik lewat wali kelas, lewat guru, ataupun kegiatan-kegiatan lain seperti ekstrakurikuler dan lain-lain. Nah, tadi itu kan dari orang terdekat remaja itu ya Pak, dari keluarga, dari masyarakat, dari pihak sekolah. Nah, sekarang kira-kira tindakan apa sih yang dilakukan oleh polisi dalam mencegah kenakalan remaja pada saat ini? Kalau dari kami polisi, yang kami lakukan adalah patroli mobil di tempat-tempat dan titik-titik yang rawan, yang mungkin sering digunakan oleh anak-anak untuk nongkrong-nongkrong yang bisa menimbulkan tawuran. Dan yang kedua, mengadakan binluh-binluh atau penyuluhan ke sekolah tentang kenakalan remaja. Dan yang ketiga, mengedukasi anak untuk berprestasi. Ya, lewat apa ya tadi? Lewat penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah atau penyuluhan-penyuluhan di masyarakat. Itu upaya kami untuk mencegah kenakalan remaja saat ini. Nah, Pak, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang upaya pencegahan di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, lalu di lingkungan kepolisian, lalu sekolahan juga. Nah, gimana kalau upaya pencegahan dari remajanya itu sendiri, Pak? Kalau dari remajanya sendiri, menurut Bapak, kita sebagai remaja itu harus bisa proteksi diri. Ya, proteksi diri, harus bisa menjaga diri sendiri. Silahkan bermain dengan siapapun boleh, tapi kita harus tahu yang terbaik buat kita dan yang tidak baik buat kita. Itu yang kita selaku remaja harus tahu itu. Yang kedua, menjaga ibadahnya. Insya Allah kalau kita sholatnya rajin, ngajinya rajin, insya Allah terjauh dari hal-hal yang negatif. Dan yang ketiga, sering komunikasi sama orang tua. Jadikan orang tua itu sebagai sahabat. Lebih terbuka gitu Iya, ya, lebih terbuka. Jangan kita curhat ke orang lain, tapi malah sendiri ke orang tua enggak, cuek, itu kan nggak baik. Kita curhat pertama adalah ke orang tua. Karena terkadang tuh remaja-remaja pasti malu, Pak. Iya, hilangkan rasa malu. Udah takut dijudge duluan mereka. Jadi karena apa? Takut dijudge karena jarang komunikasi. Makanya itu bangun komunikasi dengan orang tua, curhat dengan orang tua. Oke. Nah, setelah kita membahas tentang pencegahan-pencegahan dari pihak manapun, termasuk diri sendiri, nah kalau boleh tahu apa sih Pak sanksi-sanksi yang diberikan oleh polisi terhadap kenakalan remaja pada saat ini? Sanksi untuk saat ini kita juga sudah bekerja sama dengan Pemda. Mungkin nanti untuk anak-anak yang sering melakukan kenakalan remaja sampai melakukan tindak pidana, nanti mungkin kita akan bersurat ke pihak kecamatan atau dinas untuk KJP-nya ditarik. Yang kedua, kita ada penyelesaian secara diversi, yaitu penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Jadi mungkin ketika anak itu kita amankan, nanti orang tuanya kita panggil, pihak sekolah kita panggil, kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalaupun terpaksa nanti ya melakukan tindak pidana dan harus diproses, ya kita proses secara hukum, sesuai hukum yang berlaku. Tapi itu adalah pilihan terakhir. Karena apa? Masa depan adik-adik masih panjang. Nah, Pak, di bulan Ramadan ini, Pak, kira-kira bentuk kenakalan remaja apa saja yang sudah Bapak tangani, Pak? Alhamdulillah untuk Ramadan tahun ini beda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Sampai saat ini dan sampai hari ini, alhamdulillah belum ada kasus tentang kenakalan remaja. Alhamdulillah belum ada. Namun sudah ada laporan, yang sering laporan masuk adalah anak-anak yang membangunkan sahur dan mengganggu kenyamanan. Itu pun kita sudah upaya dengan RT RW untuk menghimbau anak-anak yang sering membangunkan sahur itu agar tidak mengganggu lingkungan. Mungkin yang biasanya mungkin pakai panci, pakai ember, sekarang gitu ya, sekarang pakai rebana biar suaranya indah didengar. Iya, betul. Bisa diterima sama Iya. Apalagi ya? Jadi berkurang gitu ya, Pak? Alhamdulillah berkurang
sampai saat ini malah berkurangnya hampir 100%. 100%. Wah. Drastis. Tapi tetap nanti kita antisipasinya pas libur Oh, akhir betul. Ramadanan sampai Iya. Iya, libur itu Lebaran. Itu rawan ya, Pak. Ya. waktu-waktu beraksinya itu habisnya di situ tuh. Iya. Karena mengisi waktu-waktu kosong kan. Oke. Makanya kami untuk antisipasi hal tersebut dari hari Senin kemarin kita udah ke sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan tentang kenakalan remaja terutama nanti menjelang libur Ramadan dan libur Lebaran. Ya. Berarti Bapak udah prepare ya, Pak ya? Udah kita persiapkan. Dan mulai awal Ramadan kita juga dari kepolisian patroli mobil. Dan untuk Sabtu Minggu ada namanya apel cipta kondisi. Itu anggota Polsek bekerja sama dengan Koramil, bekerja sama dengan kecamatan dan tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya apel tiap malam Sabtu, malam Minggu nanti patroli mobil untuk mencegah kenakalan remaja di bulan suci Ramadan, terutama tawuran dan perang sarung. Jadi, oke, Pak. Dari pembahasan kita tadi, kira-kira Bapak ada pesan nggak untuk seluruh remaja di Indonesia? Pesan yang utama, jauhi narkoba, jauhi kenakalan remaja, silahkan berprestasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk apa? Untuk meraih cita-cita yang adik-adik cita-citakan. Udah? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Muklis sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini untuk mengisi podcast kita kali ini. Dan juga terima kasih untuk para penonton podcast MTS Fathahilah. Semoga pembahasan kita pada kali ini bisa menjadi informasi tentang kenakalan remaja. Dan jangan lupa subscribe channel podcast MTS Fathahilah untuk mendapatkan update-update terbaru dan topik-topik terbaru. Saya Muhammad Arif Rabani. Dan saya Neti Mulyasari. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.